Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Proyek Akhirat, setiap pasangan yang sudah menikah pasti mendambakan anak, apakah itu anak laki-laki ataupun perempuan. Bagi mereka yang dikaruniakan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu menjadi peristiwa yang sangat membahagiakan. Seorang anak yang terlahir dari rahim ibunya saat pertama kali tiba di dunia ini, pastilah mereka atau para bayi itu menangis. Kenapa demikian? Sebelum lanjut, dukung terus channel Proyek Akhirat agar bisa terus menyampaikan ilmu dan sejarah dunia Islami. Dan insya Allah berkah dan bisa menjadi pahala bagi sahabat-sahabat Proyek Akhirat. Amin. Ada dua pandangan untuk menjelaskan mengapa semua bayi lahir menangis, yakni pandangan medis dan juga pandangan agama. Secara medis, seorang bayi lahir ke dunia dalam keadaan menangis disebabkan dorongannya sendiri untuk lahir selamat. Menjelaskan bahwa selama dalam kandungan, bayi hidup dengan bantuan sebuah jalan yang menghubungkan jantung dan paru-parunya dengan organ dalam tubuh ibunya. Dengan cara ini, bayi mendapatkan nutrisi dari darah sang ibu. Pada saat bayi terlahir, ia mengambil napas untuk pertama kali melalui perubahan peredaran darah. Dengan menangis, maka terbuka sirkulasi yang memungkinkan oksigen terkirim melalui paru-paru. Jadi, tangisan bayi tersebut membantu membuka paru-parunya agar bisa menghirup oksigen sendiri tanpa bergantung lagi pada ibunya. Selain itu, bagi bayi menangis juga merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara agama, Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Idhikar wal Ittibar bima ya'muru bil insan wa yang kadli lahu minal amar Dar Al-Hawi 1998 menjelaskan bahwa tak seorang pun bayi selamat dari tempelengan setan ketika baru dilahirkan, sehingga mereka menangis, sebagaimana pada hadis berikut. Ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk yang tak seorang pun selamat darinya, kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihissalam. Hal itu disebabkan Allah melindungi mereka berdua, karena ibu dari Siti Maryam, istri Imran, sebelumnya pernah berdoa demikian. Dan sesungguhnya, aku memohon perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 36. Juga disebutkan dalam hadis, ketika iblis datang untuk menusuknya, maka tusukan itu mengenai tabir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita uraikan beberapa hal, yaitu pertama, setiap bayi, baik laki-laki maupun perempuan, terlahir dalam keadaan menangis disebabkan oleh ulah setan yang sengaja menempeleng mereka. Penjelasan ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang sebagai berikut. Tidak ada seorang bayi yang terlahir tanpa mendapatkan tusukan dari setan sehingga bayi itu menangis keras karenanya, kecuali putra Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya setan, iblis juga terlibat dalam hal ini. Artinya, sejak manusia dilahirkan ke dunia, iblis dan setan telah mulai menggoda untuk merusak fitrah mereka. Dan yang kedua, Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam alaihissalam adalah satu-satunya yang selamat dari tempelengan setan, karena Allah melindungi keduanya, disebabkan sebelumnya ibu dari Siti Maryam yang tak lain adalah istri Imran, pernah secara khusus berdoa kepada Allah agar keduanya dilindungi dari gangguan setan. Doa itu sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran yang sebagai berikut. Dan sesungguhnya, aku memohon kepadamu perlindungan untuk dia, Maryam dan keturunannya Isa dari gangguan setan yang terkutuk. Quran Surah Ali Imran ayat 36. Dan yang ketiga, kisah keterlibatan iblis dalam hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi. Ketika iblis datang untuk menikamnya, maka tikaman itu mengenai tabir. Tujuan iblis dan setan dalam aksinya ini adalah untuk mempengaruhi manusia agar menyimpang dari fitrahnya, yakni beriman tauhid dengan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Kesaksian ini terjadi di alam ajali ketika Allah menanyai mereka satu persatu tentang siapa dia. Bukankah aku, Allah ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya kami menjadi saksi. Quran Surah Al-A'raf ayat 172.
Dapat diketahui bahwa Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam alaihi wassalam tidak menangis ketika masing-masing dilahirkan ke dunia, karena Allah memang melindunginya dari tempelengan setan. Dengan kata lain, doa istri Imron yang tak lain adalah ibunda Siti Maryam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, ibu dan anak ini memang orang-orang yang luar biasa karena sang anak lahir dari sang ibu yang masih perawan atau suci. Sebuah fenomena yang menguji keimanan kita sepanjang masa. Semoga kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk dan anak kita ya menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi kebanggaan orang tua, agama, negara. Bagi yang belum mendapatkan anak, insya Allah akan segera mengkaruniakan anak yang didambakan oleh para sahabat Project Akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.